kan yang transmisi lokal kita dulu Bu, potensi yang diwaspadai sekarang itu kan? Iya, itu yang kita waspadai sekarang. Jadi memang kami sudah melakukan skenario epidemiologi, ya. Ada 3 tahap. Tahap pertama pra paparan, ya. Jadi waktu kemarin bulan Januari Februari itu kita pra. Begitu tanggal 16 Maret kita ada yang positif, kita masuk tahap kedua, transmisi awal namanya. Nah, tahap ketiga adalah tahap epidemi. Sudah terjadi epidemi di sini. Kapan? Kalau kita menemukan kasus yang tidak bisa dihubungkan kemana-mana. Nah, kita kasus 27 terjadi kan? Artinya sampai saat ini kita masih belum selesai melakukan tracing. Kemana dia berkontak? Tapi bocorannya ternyata setelah dilacak-lacak katanya terkait dengan salah satu klaster. Moga-moga terkait dengan salah satu klaster, sehingga artinya kita masih pada tahap kedua, belum masuk ke tahap ketiga. Ke tahap ketiga itu tahap epidemi, maka jumlah kasus akan bertambah dengan signifikan. Itu bedanya tahap 2 dengan tahap 3. Bisa kita menyatakan ini pandemi begitu akan Pandemi itu sudah, pandemi itu ketiga. artinya tahap ketiga ini loh maksud saya. Itu kan tahap 1, tahap 2. Ini kan epideminya COVID di NTB loh, skenarionya seperti itu. Kita membuatnya seperti itu. Nah, yang kita upayakan ini kan jangan sampai masuk tahap ketiga, karena begitu tahap ketiga maka kasus akan banyak. Dan kewaspadaan juga harus sangat tinggi. Nah, jadi kita berupaya bertahan di tahap kedua. Artinya oke lah dia positif, tapi dia punya kontak. Iya. Nggak masalah dia positif, dia punya kontak, karena rata-rata positif kita kan baik-baik, keadaan fisiknya baik. Tapi dengan kita dibayang-bayangi tahap 3 ini, satu, orang-orang yang punya penyakit komorbid, ya, penyakit-penyakit khusus seperti diabetes, hipertensi, ada keganasan, ada kan pasien cancer, pasca cancer, tolong betul-betul di rumah saja. Karena orang-orang yang dengan penyakit komorbid ini resikonya paling tinggi. Kedua, anak-anak di rumah saja. Jangan biarkan anak kita digendong sama siapa-siapa. Kita kan kebiasaan di kampung ya, terutama anak kalau lucu, satu kampung menggendong, ya kan? Nah, jangan. Jadi harus jelas siapa yang mau kontak dengan anak kita. Itu hal yang penting. Dan terkait anak, jangan abaikan imunisasi. Tolong ibu-ibu yang anaknya belum lengkap imunisasinya sesuai jadwal, segera imunisasi ke puskesmas. Itulah pelindung anak kita. Anak-anak kita jatuh itu dalam keadaan berat bisa selamat, salah satunya adalah karena imunisasi. Kemudian terkait dengan itu, karena ini anak ya, jangan terlambat berobat. Jangan biarkan anak jatuh dalam keadaan ini, karena sekarang musim batuk pilek sekarang nih. Musim batuk pilek, dan saya lihat ada kecenderungan cepat parah. Maka ya sebetulnya nomor 1 ya jangan keluar supaya tidak kena kuman kan. Ya kalaupun kena juga akhirnya jangan terlambat berobat. Itu satu halnya. Dan PHBS itu betul-betul harus dikerjakan, cuci tangan pakai sabun, kemudian pakai masker dan sebagainya. Itu tetap betul-betul jaga jarak, itu betul-betul harus dikerjakan. Tidak ada, sudah kita terbukti ya, semua yang ngampahan terjawab semua dalam waktu singkat. Banyak orang yang ngampahan selama ini ngapain sih, tapi terjawab semua dalam waktu singkat dengan data-data yang positif ini kan terjawab semua. Kemarin ada yang ngelak itu, saya tidak pernah berkontak dengan pasien, betul, tapi suaminya berkontak dengan pasien. Suaminya sehat, swabnya negatif, tapi dia memang punya penyakit komorbid, jadi dia yang lemah kan, dia yang kena. Jadi kita sudah pada penularannya pada tahap 3, generasi 3. Generasi 1 tuh kasus 4, kasus pasien 4, pasien 1 tuh generasi 1. Menularkan lagi, kemudian penularannya sudah tidak langsung bertemu, tetapi ini sudah kita temukan 2 orang yang tidak langsung bertemu dengan pasien, tetapi dia kontak dengan orang yang kontak erat dengan pasien. Jadi OTG, orangnya OTG tadi ya, OTG menularkan. Sudah kita ketemukan sekarang kasus yang dimana OTG mengeluarkan. Makanya sekarang kan kita bagi PPTG, OTG, ODP, PDP.
selama ini OTG sama PPTG ya kita tidak terlalu pantau. Sekarang betul-betul pantau karena OTG menularkan sudah ditemukan, OTG positif sudah ditemukan. Kita belum temukan nih PPTG nih, PPTG belum kita temukan positif. Tapi kalau kita tidak patuh sama aturan yang memang sudah diterapkan oleh dunia, bukan kita yang menerapkan, dunia kan yang menerapkan physical distancing, segala itu kan dunia menerapkan. Kita tidak patuh, kita tinggal menunggu waktu. Yang kita lakukan sekarang, kita tunda waktu itu. Kita tunda waktu untuk sampai pada tahap itu. Bu, pasien 27 hubungannya ke klaster mana sejauh ini Bu ditemukan? Kita belum bisa omongkan ya, tetapi arahnya kalau staf saya turun ke lapangan Bu, kayak saya sedang ngelingkan dengan salah satu klaster. Jadi orang tuanya memang tidak kemana-mana, tapi itu saya bilang tadi, mungkin orang di sekitar rumahnya yang kita ini kan. Kalau misalnya orang tuanya negatif, maka orang di sekitar rumahnya yang kita lihat. Ada enggak kontak dengan salah satu klaster yang ada? Bu, kalau sampai kategori 3 penanganan COVID di NTB itu seperti apa jadinya Bu dibanding yang sekarang? Kalau sudah masuk tahap 3, maka jumlah ini akan bertambah secara signifikan. Jumlah positif akan bertambah secara signifikan. Dan kita sudah menganggap semua orang yang masuk sakit itu kita anggap ODP sekarang. Kita petugas kesehatan loh ya, sedang anggap orang ODP. Karena kalau tidak begitu kita tidak aware. Kalau sudah masuk tahap 3 harus begitu. Kalau tahap 2 masih kita menanyakan kontak. Tapi kalau tahap 3, kalau kita sudah betul-betul nanti pasien 27 ini kita tidak temukan cantelannya, kita masuk tahap 3, maka itulah yang terjadi. Berarti kalau sampai ada gejala langsung isolasi? Iya, artinya harus karantina, harus ini gitu loh. Jadi kita memperlakukan orang sakit sebagai ODP sekarang. Orang sakit dengan gejala yang ke arah COVID, ya, ke arah batuk pilek itu kita harus isolasi mandiri. Oh, saya kan cuma batuk pilek. Nanti kan akan ada kata-kata seperti itu ya, tapi who knows ya, siapa tahu. Bu, kalau tracingnya sendiri Bu sekarang sudah berapa yang turun untuk pasien-pasien? Kalau turun itu semua turun Pak. Kabupaten kota kita juga bantu lah untuk tracing kasus sulit, khusus teman-teman sini yang saya suruh turun dengan tim dari sini. Ada berapa tim kalau bisa? Kalau kita untuk tracing dan screening itu sehari bisa turun 2-3 tim lah yang turun. Karena kita selain tracing juga screening. Tim tracing sendiri, tim screening sendiri. Tim screening itu kemana? Itu TKI yang pulang, santri yang pulang, itu kita kerjakan sama dengan ini. Nah, itu tim screening yang jalan itu. Tapi mencari kontak yang nomor 27, kontak nomor 37, kontak itu tim tracing yang jalan. Jadi sehari itu 2-3 tim yang dari di provinsi. Sementara kabupaten kota mengandalkan teman-teman puskesmas. Jadi misalnya nomor 27 dia wilayah Puskesmas Gunung Sari misalnya, atau Puskesmas Penimbung, maka Puskesmas Penimbung yang turun, kita backup mereka. Karena mewawancara orang segitu banyak loh. Kita rata-rata satu orang positif tuh kita mewawancara semen tracing tuh sampai 100 sampai 200. Yang kita berarti dikali 30 pasien positif sekarang itu segitu? Ya yang dilacak segitu, tapi yang dites nggak sampai segitu. Kan kita mengetes rapid test itu kan kita lihat, oh kita bagi kontak erat itu kita swab, nggak kita rapid, langsung swab. Kalau kontak setengah erat itu kita rapid dulu, baru kita swab. Nah itu, jadi kenapa rapid test ini kan bukan diagnostik soalnya. Jadi memang kita membantu kita mendeteksi. Dari kita data yang sudah ada, dari yang sudah dilakukan rapid test itu 5% itu reaktif. 5% dari jumlah, misalnya 100, 5 reaktif. Dari yang reaktif kami lakukan swab itu 80% positif. Tetapi yang negatif jangan senang dulu juga, tunggu hasil pemeriksaan kedua. Iya, saya negatif. Yang pertama apa kedua? Yang pertama, tunggu 7 hari lagi. Negatif apa tidak? Kalau negatif kedua baru boleh. Sudah berapa rapid test? Kita ngedarkan ke lapangan itu sudah 3.000-an rapid test. Sudah 3.000. Berarti 6.000 yang alat yang dipakai ya? Enggak, 3.000 rapid yang 3.000. kita edarkan di lapangan. Terkait pasien yang sembuh. Kita sudah punya 4, alhamdulillah. Moga-moga nih
segera tambah lagi nih. Udah ada yang beberapa pasien sudah ada 1 kali negatif, tinggal nunggu 1 kali lagi. Ada 2 atau 3 pasien sudah negatif 1 kali. Kalau misalnya 1 kali lagi negatif, mereka akan sembuh. Dan yang sembuh itu harus ada notifikasi resmi dari kami. Ada orang bilang, di sana sembuh Bu. Tanya aja ada enggak suratnya, ada tanda tangan nama saya. Kalau enggak ada surat itu, lihat kan kemarin yang pasien dari ini Mbak surat yang ditunjukkan itu kan notifikasi dari saya menyatakan sembuh. Itulah kuncinya dia sembuh. Kalau orang bilang dia sembuh tidak ada surat cinta dari saya, berarti dia belum sembuh. Kalau pasien COVID yang nomor 10 ya, itu masuk cepat. Termasuk cepat. Sembuhnya 1 hari. 10 dan sebenarnya enggak 1 hari, itu 3 kali sudah pemeriksaannya. Jadi gini, karena dia terciduknya itu kan orang ini proses ini panjang nih. Nah, kalau kita ukur dia itu terdeteksi itu sudah hampir sebulan dia berkontak sama pasien. Jadi sudah mulai turun jumlah COVID-nya. Nah, pas positif diulang mungkin pas sudah menuju begini. Jadi ini kan fasenya begini nih. Nah, yang pasien 910 itu pas di swab itu sudah pada fase melandai. Makanya dia kelihatannya cepat. Tapi juga ada yang dari awal pertama positif sampai sekarang diulang 3 kali masih positif juga ada. Jadi kita lihat di mana bedanya. 1 masih muda, kedua dia tidak merokok, ketiga tidak punya penyakit lain. Itu sangat berpengaruh. Jadi memang orangnya sehat gitu ya? Ya, jadi orangnya kuat, masih muda, jadi dan tidak ada penyakit lain. Kalau yang sudah, makanya kita bilang orang tua nggak usah keluar sudah. Kita lihatlah yang tua lama sekali sembuhnya. Begitu yang muda cepat dia sembuhnya. Kalau pasien COVID-02 bisa Masih belum negatif. Kalau dia belum keluar dia belum negatif 2 kali. memang dia ada riwayat. Karena sudah sepuh juga ya, karena usia, faktor usia. Sudahlah, kamu sakit sama saya sakit, kamu mesti cepat sembuh. Kamu masih muda soalnya. Saya udah tua. Ya, seperti itulah. Umur itu tidak bisa menipu tentang ketahanan tubuh seseorang.